أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah tadi sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 148 yang dibacakan dengan merdu sekali oleh ustazah kita, yaitu Ustazah Novi Winda. Nah, bicara mengenai marah, ya tidak mudah bagi kita untuk bisa menahan amarah. Apalagi kalau udah marah dilampiaskan melalui mulut dan juga dengan sikap. Biasanya saya mau tanya jujur, tapi jawabnya ya Bu ya, jujur. Kalau marah di rumah mulutnya yang begini apa diem? Katanya benar apa enggak ini Bu? Kalau perempuan marahnya masih mulutnya keluar berarti masih marahnya biasa. Betul apa betul? Kalau udah diem bahaya ya Bu ya. Bapak kalau Bapak nanya dijawab enggak Bu? Enggak. Masya Allah, ternyata nasib bapak-bapak sama-sama saya. Ya Rabbi. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabatku semua, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Nah, hari ini mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita, yaitu Ustadz Randy Tanjung dengan tausiahnya yang berjudul Dahsyatnya Doa Orang Yang Terzolimi. Kepada Ustadz Randy kami persilahkan. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati dan muliakan guru-guru kita semua, MC kita Bapak Ustadz Dapil Kholik, Ibu, Bapak semua yang hadir di masjid ini yang sama-sama saya hormati dan muliakan, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, yang mudah-mudahan semuanya kita dilindungi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan membahas tentang surat An-Nisa ayat 148. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat tidak menyukai perkataan yang buruk. Tadi telah dibacakan oleh qari'ah kita bahwasannya la yuhibbullahu, Allah amat tidak menyukai perkataan-perkataan yang buruk. Umat Islam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan perbuatan, perkataan yang buruk saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukainya. Betapa pentingnya kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menjalani perintah-perintah Allah. Mana yang Allah cintai, mana yang Allah senangi, maka itu yang kita lakukan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat membenci suatu perkara, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai suatu perkara dalam ayat ini, yaitu adalah perkataan yang buruk, maka kita harus jauhi bersama. Kenapa? Akan ada dampak yang begitu sangat luar biasa.
Kita lihat di masyarakat kita terjadi yang namanya cekcok di masyarakat. Jangankan di masyarakat, di rumah tangga kita mungkin kalau seandainya lisan kita tidak jaga, kalau seandainya pembicaraan kita tidak jaga, maka timbullah kekacauan di rumah tangga kita. Betul? Betul. Betul, Bu? Betul. Inilah makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah thayyibul kalam. Baik perkataan kita. Walaupun kalau seandainya kita sedang tidak punya duit, Bu. Ya. Bu. Ya. Lagi punya duit enggak? Enggak. Jujur amat. Kompak amat enggak. Alhamdulillah. Kalau ditanya punya duit apa kagak? Alhamdulillah. Punya apa enggak? Punya apa enggak? Tetap. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, maka terimalah dengan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa makan dari pagi, insya Allah siang pun kita bisa makan. Alhamdulillah. Ya, di rumah tangga kita bisa menjadi baik manakala kita bisa menjaga lisan kita. Seorang istri yang mampu menjaga lisannya kepada suaminya, berapapun suaminya datang ketika itu membawa nafkah, suaminya dalam keadaan berjuang, mati-matian mencari uang demi untuk menafkahkan keluarganya. Kalau seandainya kita lihat suami kita baik pekerjaannya, apa yang dia hasilkan itu adalah sesuatu yang halal, maka ibu wajib untuk menerimanya dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lisan ini kemudian melawan kepada suami kita. Bang, kok cuma sekian? Bang, kok cuma sedikit? Inilah yang nanti akan membawa perkara yang tidak baik di rumah tangga. Tapi kalau seorang istri yang punya keimanan kepada Allahnya baik, rasa syukur kepada Allahnya baik, kemudian sifat qanaahnya baik, ketika suaminya memberikan uang 10 juta sebulan, wow. 10 juta sebulan? 10 juta. Enggak protes? Enggak protes. Ada yang protes enggak? Enggak. Ternyata masalah nominal itu Ibu, inilah yang dicari adalah nilai keberkahan. Betul. Siapapun tidak akan pernah bisa cukup urusan dunia manakala tidak ditopang dengan hati syukur kepada Allah. Ibu dikasih 10 juta kalau tidak ada syukur kepada Allah, tidak ada sifat qanaah, insya Allah 10 juta itu tidak akan pernah cukup. Kenapa? Jawabannya ibu suka bergaul dengan orang yang lebih kaya dari ibu, sementara ibu serba enggak cukup jadinya. Tapi kalau ibu biasa-biasa saja bergaulnya, siapapun ditemani, menjaga lisan kita, insya Allah enggak bakal kebawa dengan hal-hal demikian. Betul enggak? Betul. Ini giliran ngaji aja kan suka pamer. Nanya ke ustadznya udah nyiapin gelang banyak banget. Ya, Masya Allah, ustadz ya kan. Wah ya kan, ternyata mau nunjukin sesuatu. Ya. Jangan sampai lisan kita ini kemudian menzolimi seseorang. Kenapa? Dahsyatnya doa orang yang dizolimi ini tidak ada hijabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah di dalam hadisnya menyatakan bahwasanya ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa minhuma wa laisa minallahi hijab. Takutlah akan doa-doa orang yang terzolimi, karena doa-doa mereka tidak ada hijabnya penghalang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam dan Bukhari. Maka oleh karena itu kita jangan sampai lisan kita ini menzolimi kepada orang lain dengan perkataan-perkataan yang buruk. Ternyata boleh kita membalas di dalam ayat ini sesuatu ucapan-ucapan buruk ketika kita dizolimi. Dalam artian membalas yang setimpal. Dalam artian membalas yang bukan mendoakan keburukan. Ya, jadi nggak boleh tuh kita nyumpahin seseorang itu, saya doakan mudah-mudahan dia kecelakaan. Itu nggak boleh seperti itu. Tapi ketika kita dizolimi, biarkan saja. Ketika kita disakiti, biarkan saja. Kita harusnya lebih tenang manakala ketika kita tidur ini, kita bermuhasabah, ya Allah biarkan saya dizolimi oleh orang lain, sementara hamba ini tidak menzolimi orang lain. Betul? Ibu lebih enak mana Bu? Nyakitin orang, disakitin orang?
Tapi sakitnya di sini. Nggak enak dua-duanya ya? Ada yang jawabnya cepat, ada yang mikirnya lama. Dua-duanya Kenapa? enak. Ketika disakiti, sakitnya tuh di sini katanya. Ya. Tapi kita lebih baik kalau seandainya kita bisa menjaga diri kita dengan berdoa kepada Allah, beriman kepada Allah, menjaga ibadah kita dengan doa kita, insya Allah kita bermohon kepada Allah. Kita tidak menzolimi orang lain dan juga terbebas dari kezoliman. Insya Allah. Makanya ibu semuanya, bapak, kita menjaga lisan kita, thayyibul kalam. Kita menjaga lisan kita dari siapapun yang kita hadapi. Ingat, lisan kita jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ketika kita berbuat dosa, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, insya Allah selesai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita punya dosa kepada orang lain, sementara dia belum ridho kepada kita, belum maafkan kita, itu masih tertanggung nantinya. Oleh karena itu, jaga lisan kita, jangan sampai lisan inilah yang nanti yang memberatkan amal-amal kekurangan, amal kebaikan kita. Sementara kita masih butuh dengan teman-teman kita, doanya mereka, ridhonya mereka, maka kita rangkullah teman-teman kita, lisan ini perbanyak untuk mengingatkan akan kebaikan. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba akan kebaikan. Terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillah. Bu, jadi dalam hadis tadi sempat di awal disebutkan ya, bagi orang-orang yang beriman yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, berkata yang baik atau diam. Jadi kalau emang kita nggak bisa ngomong yang baik-baik, mendingan diam. Kalau lagi marah gimana Ustadz? Lebih baik Oh kenceng banget ibu ngomongnya. Dalam hati ada yang bilang gini, bener kan gue bilang juga apa. Gue lagi marah sama laki gue diem aja. Baik, Masya Allah. Silakan ibu, ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Oh, banyak silakan banget. Mana tadi? Oh iya ibu. Oh iya, silakan ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Patmitri dari Majelis Taklim Ar-Rahman. Izin Pak Ustadz Randy, saya ingin bertanya. Saya pernah mengalami diri saya sendiri dijolimi sama teman. Dan saya itu mengeluarkan kata-kata nyumpahin gitu Ustadz. Nyumpahin kata-kata yang kurang baik. Dan itu terjadi. Kejadian benar sama teman yang menjolimin diri saya. Itu apakah saya dosa? Dan terus bagaimana caranya saya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu Ustadz? Bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih maaf ibu, ini disclaimer ya, bukan bicara tentang orang. Tapi saya yakin ini contoh bahwa nggak sedikit orang yang juga begitu ya. Saking keselnya misalnya maaf, hidupnya susah, ada orang jahat sama dia. Ya gitu, dia bilang dalam hati nih, coba lo lihat lo kalau susah kayak gue, mau lihat keadaannya seperti apa. Dalam hati langsung gak langsung kan nyumpahin ya bu ya, betul ya, kira-kira kayak gitu ya. Silakan Ustadz, fadol. Baik, terima kasih ibu, pertanyaan yang bagus ya. Maka oleh karena itu kita harus pahami betapa dahsyatnya doa-doa orang yang terzolimi. Orang lagi sakit kemudian disakiti, itu kan double jadi sakitnya. Ketika ibu tadi tidak tahu, maka ketika sekarang ngaji menjadi tahu, oh ternyata kita memaafkan itu jauh lebih baik. Ketika kita hiraukan itu semua, maka jauh lebih baik. Maka itu lebih utama. Tapi kalau seandainya kita telah terucap sebuah doa yang buruk tapi setimpal dengan apa yang ia perbuat dengan kita, itu tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi tetap kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita berdoa ada hawa nafsu yang kita dorong untuk membalas itu semua. Akan tetapi sekarang kita telah ngaji, manakala ketika kita dizolimi, kata Allah di ayat selanjutnya 149, kamu memaafkan itu jauh lebih baik. Ketika kita dizolimi oleh orang lain, dizolimi sama orang lain, kita tidak membalasnya, selalu berbuat baik kepadanya, berbuat kebaikan, maka pahala-pahala dia akan mengalir kepada kita. Maka kata Rasulullah, iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanat. Jauhi oleh Anda sifat hasad, hasud, ya, penyakit hati di dalam diri kita. Kenapa? Amal ibadah kita nanti akan hangus, tidak ada apa-apanya, bagaikan kayu dibakar oleh api, hangus bu. Kita sholat, kita ibadah, kita puasa, semuanya hangus.
manakala hati kita masih memiliki penyakit hati. Penyakit hati inilah yang nanti akan membawa kepada ketidakbaikan kita, bahkan nanti dituntut kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyakit jasmani nggak jadi masalah. Apakah ada nanti tuntutannya di pengadilan Allah? Ibu pernah kencing manis, ya? Nggak ada tuntutannya. Ibu pernah penyakit jantung, tidak ada. Tapi penyakit-penyakit hati inilah yang akan membawa dampak buruk bagi kita, yang mengurangi amal kebaikan kita. Maka kata Rasulullah, iyyakum, jauhi itu semua. Insya Allah ibu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun semua karena ketidaktahuan kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Bu, ternyata ya penyakit hati itu juga punya dampak ke fisik juga Bu ya. Coba bayangin kalau tiap hari ibu tetanggaan sama orang yang ibu kesel banget sama dia. Betul apa betul? Pernah? Pernah ada yang ngalamin kayak gitu? Mana orangnya? Baik, kita nanti akan ngaji bareng abis ini setelah dengarkan tausiah dari Ustadz Randy. Terima kasih banyak Ustadz ilmunya ya. Jadi ada duit nggak ada duit tetap happy ya. Bersyukur. Mau dizolimin mau nggak dizolimin sama orang kita harus ridho. Kenapa? Kalaupun kita nggak diterima dizolimin orang tanda terimanya udah ada ya kan gitu. Jadi tinggal kita ikhlas kita ridho sama ketentuan Allah. Insya Allah hidupnya tenang. Kita akan lanjut lagi jangan kemana-mana tetap di sini. Abis ini kita akan ngaji sama guru kita. Kiai yang orangnya kalem banget. Namanya Kiai Munawir Ngacir. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Busrolana nilnal munazalal ana wa falhana wa dahru anjaza wadahu wa bisru adhamulana. Busrolana nilnal munazalal ana wa falhana wa dahru anjaza wadahu wa bisru adhamulana wa daru